Ampun, Mbak, ampun. Dasar cebong hanyut. Ayo, bawa pakai sendiri ke jemuran. Di dalam. Sampai kita tadi mau dipukul. Badan saya sudah pada dingin. Si kecil masih tidur, walaupun badannya panas. Kamu nggak dengar ya? Mulut saya ini kamu anggap batu ya? Udah malam belum pulang. Siapa? Mas Kontan. Dia itu orang beli rempah dengan bumi saya kan? Dari pagi belum pulang. Dari pagi saya belum rokok, sebab dia nggak ada. Mestinya beli burung ke Kalianda. Nggak cukup 1-2. Kalau tidak, ya pergi taruhan. Kalau tidak, Kalau tidak kamu bangsat. Orang mau benar dia malah main-main. apa Mbok? Apa? Di Kontan, lakiku, Mas Kontan. Loh, si kejaris lagi itu masih ribut sama saja. Sudah berapa kali dibilang kalau lewat sini jangan terlalu keras. Mak, nggak melihat pertunjukanku, bro. Enggak, pergi sana. Pijak,
Man, pergi dong, Man. Ini satu lagi. Pergi sana. Kalau begitu, bagi dong rokoknya, Man. Enggak, pergi sana. Kalau begitu, bagi dong rokoknya. Makasih Pak ya. Ada apa, Man? Jangan kamu tuh mereka. Kau nggak keluar ya? Enggak. Gelapnya mana? Iya, gelap. Hati saya begitu gelap. Kau dengar suara utusan? Kudengar. Kau nggak pernah. Enggak, semalam saya ada lagi main pasar. Kamu mendadak Sedikit sakit. Kontan pulang. Panas saja badannya saya ini. dari om. Dukun dan punya laki hasil dengan penutup Theo Kutilang. Mana bisa jadi, Sulaiman? Tiap hari kau hanya mengumpat seperti itu. Saya keluar. Kenapa dia di sini? Saya. What? Man, kok masih tidur, nak? Karena cuma 50.000, kok susah? Hari sudah mulai malam. Kamu mesti tidur tuh. Sekarang kau sudah carikan ini. Ya. Ya. Meja. Masih dia, ha?
bisa menebak, Man. Dari mana kau tahu itu, Man? Saya kira kau tadi ngobrol dengan Haji Hasan di hubungan gudang lelang. Benar nggak? Apa? Matamu sudah luntur barangkali, Man. Itu bukan Haji Hasan, tapi Pak Pijat. Tapi itu tidak penting, Man. Kau tahu, Man? Perkutut yang kubuatan itu adalah perkutut yang paling mahal harganya di dunia ini. Uang ikan yang kita dapat kemarin dari borongan itu, kuberikan semua buat perkutut. Dan kesalahan kau juga yang berjumlah 50.000 itu, Man, kasih buat ongkos mobil. Hei, kau tak percaya? Mau lihat? Hah? Saya sih percaya, Tan. Tapi, anakmu si kecil, sakit kan? Bersetan dengan si kecil. Anakku, Man. Maksudku bersetan dengan penyakitnya, Man. Mudah-mudahan saja ia cepat sembuh. Kalau sembuh, kalau tidak bagaimana? Maksudku mati. Si kecil mati. Iya, Kau pikir mahkota kecilku itu bisa mati begitu? sedang Nabi saja bisa mati. Apalagi anakmu yang Man, kamu jangan takuti saya, Man. Itu satu-satunya kebanggaan saya di samping gunung yang ini sampaikan. Kalau si kecil mati, tentu hilanglah sepotong kebanggaan saya, Man. Hei, kau tak kasihan dengan satu nyawa? Ya kasihan kau. Kau tak kasihan dengan binimu? Ya kasihan. Dari tadi, dia tunggu kau. Benar. Masa? Man, tapi tak usah repot-repot sama masalah perempuan. Kau terlalu utamakan burungmu daripada binimu. Memang. Memang. Kau tidak bangga punya bini cantik, ha? Man, tadi sudah saya bilang saya bangga, Man. Saya sudah lama nggak ke kota Agung. Tadi saya ke sana, Man. Saya bilang bahwa saya sekarang sudah punya anak. Anak yang terlahir dari rahim Indonesia yang cantik, Man. Tak. Kebanggaan itu tak terasa oleh binimu. Ya! Pak Ija! Ada apa? Sekarang saya akan mengatakan kepadamu. Tadi saya ke kota Agung. Saya bilang bahwa kau sekarang sudah punya anak. Tapi sudah itu, kau terus saja pergi mencari buku. Ija! Tanpa memikirkan kami. Masuklah kau. Tak mengerti urusan lagi. Masuk. Kami mau ngomong dulu. Man, sini Man. Ada apa? Man, ini itu memang manis, Man. Kau tahu, Man? Kau tahu apa yang terjadi sesudah saya bilang bahwa saya sekarang sudah punya anak? Orang yang sering mengejek saya, Man, yang sering itu mengejek saya sebagai lelaki matu dari konyol, Man. Sudah, saya mau pulang dulu. Itu lebih kunci. Man, nanti dulu, kan kita ada di sini. Man, kau tanya yang mendengar saya ngobrol sekarang. Kalau kamu uang kekayaan kemarin diganti, baiklah.
sesuatu yang sudah diberikan sukar untuk kita kembali. Apa maksudmu? Apa maksudmu, Mat? Iya, sesuatu yang sudah kau miliki bukan milik saya lagi. Aku tak mengerti maksudmu, Mat. Memang kau tidak pernah mengerti. Apa kau bilang? Ya, kau adalah orang yang tidak pernah mengerti. Saya tidak mengerti. Saya pikir saya orang yang paling mengerti di dunia ini, Mat. Kau tahu? Saya mengerti angin. Saya mengerti burung. Saya mengerti air. Saya mengerti ikan. Dan juga saya mengerti agama. Kau juga mengerti tentang pasir. Pasir. Iya, pasir Boglos. Mat, sudah aku bilang, Mat. Cerita itunya kau ceritakan lagi kepada saya. Saya paling takut kau ceritakan perkara itu lagi. Saya adalah orang yang kepingin panjang umur, Mas. Kau masih ingat peristiwa itu, Mat? Kau masih ingat bagaimana saya kecoklok dalam pasir dan berteriak minta tolong ketika hampir mati? Sungguh, Mat. Hal itu jangan kau ceritakan lagi kepada saya. Saya paling takut. Man, sini, Man. Man, sini. Saya sudah bosan dengan cerita itu saja. Betul, Man. Betul. Saya ingin hidup lebih panjang umur. Kepingin menjadi konten kecil yang jadi milik salah satu keluarga. Mudah-mudahan saja persis seperti saya di Pajangan. Kalau sifatnya seperti saya, bagaimana? Itu tentu saja tidak mungkin, Man. Namanya saja sudah persis seperti saya. Oh, dengar si kontan kecil? Si kontan kecil? Kamu aku mendengar agak kau itu. Diam! Kau salah kau ceritakan masalah sekolah kecil. Ceritakanlah hal yang lain. Kalau begitu, Man, cerita saya tukar. Apa ya? Hei, Man, kau iri ya pada saya? Kalau saya begitu bahagia punya istri dan anak. Tidak iri. Terus kenapa kau marah ketika saya ceritakan dengan sekolah kecil, ha? Untuk apa saya iri padamu? Sedangkan kau sendiri sering membohongi dirimu. Dan kau itu sering berlagak sombong. Pasti kau iri, Man. Karena saya begitu bahagia punya istri. Anak lagi yang bakal cinta pada bertutur bapaknya, Man. Dan barangkali kau iri juga, Man. Kalau kita main taruhan 4-1, kau selalu saja kalah. Ceritakanlah yang lebih banyak, Tat. Biar kuping saya ini tuli. Kalau begitu, kau masih senang yang mendengar cerita saya? Kalau begitu, Man, tebakan saya salah. Belum pernah saya menebak salah tentang diri seseorang. Man? Apa? Hei, Man. Bagaimana saya menceritakan lebih lanjut tentang diri saya? Menurut kamu, Man, bagaimana diri saya? Satu jawabannya. Cantik. Bagus, lagi. Gairahkan. Betul. Saya, Man, sekarang kepingin membelikan dia baju rok. Apa? Rok. Rok Shanghai
si Johari, si Hidayat, pada pakai model Cina sekarang, Mat. Bini Bastari sudah beranak 3 dia, Mat. Malah pakai itu. Tak, bini lebih bagus pakai kebaya sempit seperti itu. Kau tahu apa tentang perempuan? Buktinya kau belum berbini. Itu sudah kuno, Bu. Kuno dan tidak kuno bukan dari pakaian. Persetan. Tapi kenapa kau bilang mesti pakai kebaya? Ha? Kebaya itu gulungannya sempit, bisa menggairahkan jejaka-jejaka. Kalau begitu, kau senang juga yang melihat istri saya pakai pakaian sempit-sempit? Saya sangat senang, Mas. Saya sangat senang kalau ada lelaki yang keluar rudanya barang sepatu ketika melihat diri saya. Kau juga senang kalau ada orang yang cinta pada istrimu. Iya, Mas. Saya sangat senang, Mas. Sebab orang juga akan cinta kepada saya, Mas. Saya potong rambutnya pendek-pendek seperti bini basah. Bajunya belang-belang kuning seperti macan tutul. Itu tandanya, Mas. Tuh, kita sudah jangan modelin. Kau tahu apa ngomong kayak itu tadi? Memang enak. Iya, sangat enak, Mas. Kau tahu, lelaki yang tidak mau berbini itu tandanya belum lelaki. Paling-paling takut sama perempuan. Teman, kau masih ingat kambing kebiri saya mati kemarin? Itu mati karena kesepian. Lama-lama kamu bisa seperti kambing kebiri saya itu. Kalau anakku seperti kambing, bagaimana? Apa? Anakku seperti kambing? Mana bisa, Mak? Bapaknya ini saja rada terputus. Anaknya setidaknya rada kutilang. Tidak mungkin seperti kambing. Si kontan itu adalah anakku, bukan anakmu. Sudahlah. Tak usah aku ceritakan masalah spontan kecil. Ceritakanlah yang lain. Seperti perkutut atau beo. Bio, saya sudah linus sekarang, Mak. Sudah 2 hari ini saya tidak melihat ke saya. Ya. Mana si Bio saya, ya? Tidak tahu, Mbak Kontan. Apa tidak tahu? Mana si Bio saya? Ha? Man. Bio saya, Man. Diam kau. Diam kataku. Ampun bang, ampun. Kenapa kau tertawa? Ha? Burung dia mamang terbang. Iya. Saya melihatnya kemarin dekat sumur. Kamu jangan ngomong gila. Ini sungguh tahu. Juga tunggu, Mak. Apa? Mau melihat burung saya? Bio saya. Dia terbang ke arah sumur di belakang itu. Jangan tertawa, ayo kita cari. Mak, tunggu dulu. Gak bakal ketemu, Mak. Bentar. Kau permainan diri saya. Sabar, Mak. Sabar. Sabar, sabar. Gak bakal ketemu. Kenapa kita coba dulu? Kenapa? Ha? Sudah mati, Mak. Mati. Ayo kita cari bangkainya. Mak, tunggu dulu. Masih kita mencari. Itulah bangkainya pun gak bakal ketemu. Apa katamu tadi? Mubazir. Akan kukubur di hutan. Iya, Mak. Mubazir. Itulah makanya tak bakal ketemu. Karena udah dibawa kalian baru beli kemarin. Hutan. Kamu jangan cari gara-gara. Betul apa bohong nih? Wah aja nanti lo. Betul, Mak. Saya berani sumpah Quran betul. Kalau begitu, Tay. Kau betul. Kalau begitu hanya sinus itu mesti dipotong ya. Alah. Perkara Beo saja ributnya sampai ke musola. Anaknya tak pernah dipikirkan. Iya enggak? Apa? Iya. Kalau Beo itu mati, bagaimana? Itu bukan anak saya ya. Itu bukan anak saya. Tapi gimana saja, kau sering membanggakannya. Iya. Dia memang anak saya aja. Dia memang saya banggakan di mana saja.
Tapi kamu harus ikut juga memikirkan masalah burung saya ini. Emo. Emo. Sultan, bagaimana dihukum? Lama. Apa? Nah, dihukum berdarah. Sulaiman mana? Sulaiman mana? Ha? Itu apa dengan Sulaiman, Ma? Kita ada dia tuh tukang hujum, Pak. Kenapa belum mati ke mesti kunujung, Ma? Iya, mesti. Mana Sulaiman? Gabriel, mana si dia? Ha? Untuk apa kunujung, Ma? Mudahnya burung biung Mama masuk surga atau neraka, Ma, ya? Iya. Kita mau nujum. Siapa yang telah berani memotong leher dia? Kalau kedapatan, akan kubunuh dia. Mana si dia? Ha? Ma, barangkali Sulaiman pergi menyusui, Ma. Kalau begitu, kan? Ayo kita pergi berdua saja. Ya, Ma. Brian. Man. 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 Apa belum ucap ya? Saya cari kau tadi, Man. Lagi bukan? Iya, tempat duduk. Ya. Ada dua peristiwa kan? Ah, betul-betul edan dia. Betul-betul edan dia. Dia tidak pernah mengerti perasaan perempuan. Kalau saya laki, tentu saya seperti Man, apa? saya takut. Saya dengar dia membunuh orang. Dan kau mencarinya, Man. Dia tak berani kepada saya, apalagi mau membunuh. Tapi ini betul-betul, Man. Burung beonya itu sudah mati. Lalu, Kau tahu kan beo itu? Yang sering kau permainkan kalau kau ke rumah saya. lalu bagaimana? Karena dia berdarah. Dan dia akan bunuh siapa saja yang memotong leher burungnya itu. Man, Apa? saya takut. Kenapa? Aku sama lagi. Jika ia membunuh saya membunuh bagaimana? Kamu rasa telah potong leher dia? Ya, tak usah khawatir. Tapi kan kau tak sering kalah. Ya, biar bagaimanapun kau salah, ya. Ia akan memaafkan. Sebab kau ada masalah satu kebanggaannya. Jadi, biar bagaimanapun kau salah, dia akan melukai kau. Kenapa kau harus menangis? Jangan menangis seperti itu. Bukannya kau harus mendiamkan anakmu yang sedang menangis. Ja, kau tak usah khawatir. Anak ini akan lindungi kau nanti. Tapi saya takut dengan kolornya. Sungguh. Ah, percayalah, siris bawang pun yang akan menyukaimu. Jadi apa kataku bila ia menanyai saya? Kau diam. Ya, karena itu adalah sesuatu yang sulit, Ja. Tapi katamu tadi gampang. Gampang bagiku karena aku adalah laki. Carilah jalannya sebelum dia kembali.
Jalan satu-satunya ialah karena saya lelaki, harus menghadapinya secara lelaki. Apa maksudmu? Ya, kalau kau disentuhnya, akan kusentuh pula dia. Kalau kau dilukainya, akan kulukai pula dia. Dan kalau kau dibunuhnya, akan kubunuh pula dia. Jangan, Mas. Kita akan buyar, malu, dan diusir dari sini. Ya terpaksa begitu. Karena saya akan lelaki, saya jantan, saya memiliki sejarah buruk. Secara begitu, Ya, ayah saya juga sejahat sama ayah saya. Tapi, biar bagaimanapun ya, tak usah saya ceritakan ya. ceritakanlah, Mas. Saya butuhkan ini. Tolonglah ceritakan, Mas. Kenapa? Kalau perempuan dia jangan, kalau perempuan dia mati. Tapi saya akui, dia laki tulen. Laki tulen juga bisa mati tuh. Dia mati takut ketika menghadap sepucuk senapan. Ketika itu, dia mati di belakang. Ketika dia lari, dia ditembak. Karena yang di jalanannya adalah seorang polisi ya. Tapi saya heran ya, kenapa pemberani bisa mati kemudian. Tapi saya tidak, dia laki tulen dengan darahnya yang benar-benar merah. Kau juga takut, Mas. Takut. Cukup bapak saya saja aja. Saya adalah kelanjutannya, karena dia telah mewariskan saya. Kau mau menggunakan, Mas. Belum tentu. Tapi saya ingat, ya, saya ingat kata seorang Padang. Kau kenal Buyu? Dialah yang menceritakan kepada saya dan meresap ke dalam diri saya aja. Apa katanya, Mas? Musuh pantang dicari. Tapi jika ia ada pantang kau relakan, saya tidak akan musuh Mat Kontan. Tapi jika Mat Kontan datang menyerang saya pantang menghindar. Bahkan saya akan membalas. Jangan, Mas. Kalau kau memang tak apa, tapi saya, perempuan rumah ini, bagaimana bisa jadi? Kau tak usah khawatir ya. Lelaki bersikap melindungi. Ya, lelaki yang seperti dikatakan bapak saya harus berdaya tajam yang mengalirkan dan mewariskannya kepada siapa saja yang rela. Jadi, kau tak usah khawatir. Kenapa kau kagum saja, Mas? Nah, kawin cuma menyebabkan kita satu tanggungan dan menyebabkan kita berontak dua. Akhirnya saya juga sadar ya, ibu saya juga sejahat sama ayah saya, karena ia rela dijalani laki lain. Dan saya takut kawin, karena saya takut istri saya bakal dijalani laki lain. Kau di sana saja, menunggu kedatangannya. Biarkan saya di sini. Saya takut, Mas. Di sana saja kata saya. Mas. Mas. Kau dengar suara saya? Kau dengar suara saya? Man. Saya menyesal sekarang, Man. Menyesal. Iya, menyesal. Coba kau ulangi. Menyesal. Karena begini jadinya. Nanti akan terbongkar juga rahasia kita. Tapi tak apa. Saya kepingin punya anak. Dan anak itu telah saya dapatkan. Ya, untuk apa kau menyesal ya? Ya, anak itu takkan saya ambil.
pada saya. Dan sekarang anak itu telah lahir ya. Untuk apa kita menyesal? Di dunia ini, betapapun kecilnya, ada jahanamnya juga ya. Tapi terkadang ada orang yang tak mampu dan tak sanggup untuk menjalankannya. Kita sebagai orang yang sanggup, kenapa harus menyesal ya? Tapi ja, saya bunuh Beo Parat itu karena Beo itu telah menyiksa saya ja. Apa? Kau yang bunuh? Iya. Kau yang potong lehernya? Iya, saya lah yang melakukannya ja. Kau ingat ketika saya mengganggumu dan si kecil masih belum sebulan. Ketika itu saya mengganggumu dan kau berkata, "Mat, jangan ganggu saya, Mat, jangan ganggu saya." Tapi apa? Urut Parat itu mengulanginya. Dan ketika 2 bulan yang lalu, ketika saya pegang tangannya, dan kau juga berkata, "Jangan pegang saya, Mat, jangan pegang saya." Dan apa? Urut jahanam itu mengulanginya, dah. Jadi terpaksa saya bunuh dan saya lempar dekat sumurmu. Kita bisa celaka, Sulaiman. Saya akan menghadapi semua yang menantang. Kenapa kau menangis ya? Sekarang saya telah berikan apa yang telah kau minta. Kalaupun saya mati malah penghijab, itu bukan karena kau dan si kecil. Tapi semoga saja cucu bapak akan meneruskannya. Sebab perjuangan kakeknya belum selesai. Tidak, Mas. Si kecil tidak akan. Itu mungkin dalam menyimpang dari kemauan kita. Untuk kita saja yang menjadi jahanam tertutup. Karena kau sudah menyesal sih. Man, Apa? sebentar lagi mereka akan datang. Saya takut, Man. Kau usah khawatir. Kalau saya di pasar bagaimana? Bilang saja, saya yang bunuhnya. Ya, saya, Sulaiman. Saya nggak mau, Man. Saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau. Ada orang mati karena saya. Ada orang itu kau. Kalaupun saya mati, itu bukan karena kau. Karena saya telah dijaga. Tidak, Man. Tidak bisa. Sudah, pergilah, minta doa untuk dikubur anak ini. Aku sekarang melihat ini. Jika yang sudah keterangan kakak kau yang membunuhnya, bagaimana? Saya tak akan izinkan kau menjawab pertanyaan. Biarkan saya yang menjawab. Sudah, anak itu tambah sakit aja. Orang kesusahan kau sibuk tertawa saja. Ampun.
Jangan dipikirkan. Apa kau pikir saya sudah gila, nak? Ya mana tahu tak, kau nanti dapat di minggu, kau bisa lebih mahal yang membelinya. Apa kau pikir video semacam itu ada tandingannya pada ini? 2 tahun saya memeliharanya, Mas. Mungkin barangkali sudah lebih dokter aja yang mengilu. Tahu? Pantas, kau itu selalu yang merasa yang paling, sehingga kau sendiri jadi pemilik. Hei Sulaiman, jangan coba-coba dengan saya. Saya berhenti main gila itu. Saya bisa tambah gila, tahu? Saya berhenti. Dengan gila itu, Man, dia bisa pikir dan sedih atas kematian itu. Udah. Ya, Mak. Kau sedih kan? Sedih, Mak. Kamu memang pulang. Sementara kamu Sulaiman, di mana otakmu, ha? Di mana? Saya cuma menganjurkan tak, tapi kalau sedih, saya sedih tak. Betul, betul sedih. Tadi kemana kau, ha? Ketika saya jadikan Anda bersama kau untuk tahun ini. Saya kira paling jahanam dalam hati saya. Siapa bilang dalam bentungan? Tukang ujung yang biasa menamakan hidup saya sudah mati pula pada yang lalu. Tangan pacar bangku bagus itu. Panggil saja. Ya, Mak. Wow. Wow. Hei, ya. Siapa kiramu yang telah memotong leher lumpuh, ha? Mana saya bisa tahu? Mana saya bisa tahu? Atau kau sendiri yang memotongnya? Mau dimakan? Mau disantai begitu? Jawab! Pak, kau lihat, bukannya pucat, dia sakit tuh. Barangkali Hei, Sulaiman! Kamu jangan urus urusan orang lain. Saya bisa ikut mata gelap untuk pada kau. Buat apa begitu untuk saya? Kita yang lebih penting. Kamu jangan ngotot. Jawab siapa yang membunuhnya? Ayo jawab. Kalau tidak, bunuh saja saya. King sama golok. Kamu jangan main-main sama saya. Saya ini mahkota. Setiap orang punya utang harus dibayar dengan kontak. Ayo jawab. Saya tidak tahu dan kata. Bangsa. Oh Tuhan. Nama olehmu yang nabi ada. Siapa yang sebiarkan ini memotong leher? Oh nabi aku. Istri saya pun bangsa dan bodoh. Kenapa dunia ini makin tolong, ha? Hei! Berhenti! Muat dalam itu! Kalau kau paksa juga saya akan hingga. Berhenti! Jangan lari ke sana, awas! Apa yang akan kulakukan, Man? lakukanlah sukamu, itu urusan kau. Ya, kalau kau mau betul-betul mau minggat, silakan. Emang kamu bisa minggat kemana? Coba kemana? Rumah pamanku. Ke rumah pamanmu. Pamanmu itu adalah orang yang paling miskin di dunia. Bukankah kau tahu itu? Tapi saya harus di sana. Pergi ke sana. Tapi jangan bawa anak itu. Anak itu anak saya, tahu? Diam kau! Ampun, Mak, ampun. Bukan. Dia adalah anak saya. Sebab dia terlahir dari rahim saya. Apa katamu tadi? Iya. Untuk dia ini, saya pernah berkorban segalanya.
semua ini memang jahanam. Saya yang kau bukan, Tan. Kau telah menyedihkan hati saya, Jack. Kau adalah bini saya. Mestinya kamu harus ikut bertanggung jawab atas kematian burung kesayangan saya. Karena saya juga sayang padamu. Tapi kau juga laki saya. Sayangmu itu cuma di mulut. Jadi kau bukan laki saya. Apa? Bilang sekali lagi kalau saya bukan lakimu. Kau tidak pernah memikirkan anak kita ini. Tapi di mana saja, kau selalu mengatakannya. Ya, tapi ia belum begitu sakit. Ya, semuanya di kampung kita ini memang sakit ya. Man, baru beberapa hari yang lalu, burung itu bisa ngomong dengan jelas. Kau tahu apa yang dibilangnya? Sewaktu dia masih hidup, ketika saya dekati dia, jangan cumi sayang, jangan cumi sayang. Kenapa burung bisa berkata seperti manusia? Jak, sini saya jadi anak ini. Sulaiman, jangan sentuh anakku. Anak itu anak saya, tahu? Baiklah, itu sudah kepunyaan kau sekarang. Tapi saya ingin bertanggung jawab atasnya. Berhak apa kau atas namanya, ha? Biar bagaimanapun, ia anak manusia, bukan anak burung. Dia begitu kuasa. Kau takkan berani. Karena kau itu adalah orang yang paling pengecut yang hidup di dunia Tuhan ini. Apa katamu? Apa katamu, Sulaiman? Ya, kau adalah pengecut. Kalau saja saya tahu, Sulaiman. Kalau saja saya tahu siapa yang telah membunuh burung beo. Kalau saja dibunuh itu belum akan kubunuh siapa saja yang membunuh burung beo. Kau takkan berani, Tan. Apa kau bilang? Saya tidak berani. Ya. Benar. Apa? Jangan bilang saya tidak berani, Mas. Gua ada nanti kau juga. Mana burung saya, ha? Tidak tahu. Tidak tahu. Berapa kali saya jawab? Saya tidak tahu. Kamu seharian di sini. Kamu bilang tidak tahu pula burung saya, ha? Saya tidak tahu, Pak Dokter. Saya tidak tahu. Kurang ajar. Hei, lepaskan tetapan itu. Ayo lepaskan sebelum kau digolok. Kau juga Sulaiman, lepaskan dia. Dia bukan dirimu. Ayo lepaskan. Man, kau lindungi saya, Man. Ayo lepaskan. Jawab. Jawab, Man. Kau diam saja. Hei, kau aja. Jangan lari ke sana. Jangan kau lari ke sana. Jangan kau berteduh di bawah rumah lelaki yang bukan lakimu. Memang lucu. Jawab Mas kota itu, Man. Jadi kau tahu ya, siapa yang telah membunuh burung biaku? Jawablah, Man. Sebelum kau dicincangnya. Baiklah. Kalau kalian tidak mengaku, akan saya digolok. Akan saya bunuh kalian kedua. Perkontang lakiku. Sayalah yang telah membunuh burungmu itu. Apa? Kau yang membunuhnya? Kenapa kau bunuh? Ha? Karena dia selalu mengejek saya. Dia mengejek kau. Iya, dia selalu mengejek saya dengan perkataan itu. Jangan curi saya.
akan kau lakukan, Sultan? Apa yang akan kau lakukan sebagai laki-laki, sebagai bapak, sebagai orang yang sombong? Sulaiman, tunjukkan dulu padaku siapa pembunuh burungku. Akan kuajar dia. Kau takkan berani. Yang kau bilang barusan, Kau takkan berani. aku tidak berani. Dengar, kalau saja saya tahu siapa yang telah membunuh burung biokku itu, akan kuhajar dia dengan cara tinju. Sudah berapa kali saya katakan kau takkan berani, Mak Sultan? Laki pengecut. Bukankah kau bilang kau akan berjanji melindungi saya? Jawab! Jadi Sulaiman tahu ya, baiklah, siapa yang telah membunuh burung biokku? Iya yang tahu. Tapi kenapa kau dari tadi yang mengaku, ha? Karena saya kasihan melihat dia begitu pengecut tadi. Akulah yang bunuh burungmu itu. Akulah yang bunuh meongmu itu. Kenapa kau bunuh? Ha? Kau iri pada saya ya, Man? Ya, saya iri. Memang benar tebakan saya tadi. Iya. Saya iri dengan semua yang kau punyai. Saya iri pada hartamu, saya iri pada binimu. Dan saya iri dengan kesombonganmu. Karena itu bukan kesombongan kau, Mak Sultan. Bukan kau yang memilikinya dengan sah. Kamu memang jahanam, Sulaiman. Saya memang jahanam. Kau juga jahanam dan dia juga jahanam. Dan anak yang sudah menangis itu juga jahanam. Apa? Kenapa kau hina anak saya, ha? Dia bukan anakmu, Mak Sultan. Apa katamu? Ya, dia bukan anakmu. Selama ini kau terus saja menebarkan berita atas kelahiran anakmu itu. Kau menebarkan berita untuk menutupi semua ini. Menutupi. Hei, kamu jangan banyak ngomong, anak siapa dia itu. Saya akan menjawab. Apa kau rela? Jangan kau bilang, Sulaiman. Ini juga jahanam. Baiklah, duduk di sini. Terkadang sampai larut malam. Dan saya duduk di sana. Pandangan kami bertemu. Dan kau, kemana kau selama ini, Mak Sultan? Kau sering tidak ada di rumah. Itu juga perbuatan jahanam. Jawab saja dengan pendek, Sulaiman. Jangan bikin kepala saya botak. Anak itu anak siapa? Sulaiman. Sulaiman! Kau jangan banyak omong, Jack. Malam ini akan menentukan kita semuanya. Dan kau, Mak Sultan, apa kau rela? Saya akan menjawabnya. Anak itu adalah anak saya, darah daging saya. Apa? Jahanam kalian berdua. Jangan juga. Anakku mau dibantu. Kau ingat, Mak Sultan. Kau ingat bahwa kau, ketika kau di Pasir Bobos, kau minta sumber nafas agar kau lebih hidup, lebih banyak. Kau ingat itu? Man. Sudah aku bilang, Man. Hal itu jangan kau ceritakan lagi kepada saya. Saya itu ingin baca ulur, Man. Saya jadi kau bunuh saya. Belum tentu. Man, kalau saja tidak, mungkin saya sudah terlelap dalam pasir dan tidak dapat melihat dunia merdeka ini. Pak, saya tak rela berakhir seperti ini, Mak Sultan. Tak usahlah saya bunuh kalian berdua, karena masih banyak perempuan di dunia ini. Sulaiman, ambillah faedah biniku itu, karena kau telah merampasnya. Dan kau juga, faedah. Ambillah Sulaiman itu, karena sahabat saya Sulaiman itu telah merampasnya.
Dia bukan anakku. Dia bukan darah dagingku. Dan yang saya rampas semua dari kepunyaanku. Saya akan pulang ke Jawa malam ini juga. Kemana Pak Kuntan? Man. Man. Mungkin dia bunuh diri, Cak. Saya akan susul. Jangan tinggalkan saya, Man. Jangan tinggalkan saya. Biar bagaimanapun, dia adalah sahabat saya, Cak. Saya akan pulangkan dia pada kau. Sebab kau adalah kepunyaannya dosa. Jangan, Man. Jangan kau tinggalkan saya dan anak kita. Anak kita sakit. Sebaiknya kau bawa. Ayo kita bawa ke rumah. Sulaiman, kau pikir saya mau begitu saja menyerahkan diri saya buat kamu? Lagi-lagi dia? Iya, Mak. Bagaimana? Terus bacot saja, Mak. Kau kira siapa saya? Kau kira bisa ke Jawa bagaimana? Kau kira kapan saya pulang, Bapak Ibu saya tidak menanyakan anak bini saya? Apa juga kau tak pikir saya tidak mau senang dengan keluarga? Hah? Terus aja, Mak. Mak, dulu tak. Dia kita dilihat dia dulu ketakutan. Mak, jangan biarkan dia lari, Mak. Ada sana. Ya, Mak. Saya ke pantai Nasa Golo. Golo ini biasa buat di kepalanya yang penuh nanti itu. Dan saya melakukan bahwa kau telah berpelukan dengan baik. Mau pulang saya? Ya, Sulaiman. Mau rokok nggak? Mau. Sulaiman. 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 Jangan kau bunuh kami, Tan. Jangan kau bunuh kami. Bodoh kalau saya bunuh kamu dengan anak ini, Jak. Kau tahu tak? Si Utai patah lehernya. Apa? Iya, dia ditendang Sulaiman kepala itu ketika Utai menangkapnya. Tapi Sulaiman kepala itu berhasil lolos. Dia berhasil lolos ke gerbang itu. Tapi saya sempat memukuli kepalanya 2 kali dengan golok. Tapi aku yakin pasti perasaannya selalu dibunuh. Ya, bawa ke dalam sedikit tidak. Kenapa kau lihat saya seperti itu? Apa kau pikir saya macan, ha? Hai, bagaimana? Apa boleh buat dia? Dia sudah mati. Aku yakini dia akan menyebarkan berita kerusuhan kita ini. Ayo bawa sekecil ke dalam.
Kak, kau dicari-cari orang kak. Si Utai mati kau tahu. Jangan berisik. Saya pergi mencari dukun. Kabarnya Sulaiman berkelahi dengan kamu tadi ya. Soal apa? Dia telah mencuri burungku, mencuri uangku. Mengambil kamu. Punya anak satu kayak selusin saja. Kontan.